Ya mas? Mas. Udah ganteng cuy, udah ganteng. Ya nah? Direkam sama orang tuh. Ya nah mas? Ya nah mas? Batur ciao. Batur gasur. Culali melali. Oke guys, back to my channel. Kali ini saya dan kawan-kawan akan melaksanakan pendakian di Gunung Batur via Pasar Agung. Semua masih bawah. Sekarang kita mulai startnya jam 5 dan kemungkinan bakal ketemu malam nanti di perjalanan. Nanti kita rencana mau camp di Culali. Nah, jadi untuk pendakian kali ini tuh sedikit berbeda karena di Gunung Batur biasanya orang mendaki itu hanya menggunakan daypack, tapi sekarang kita berempat dan keempatnya bawa carrier. Nah, nanti akan saya perlihatkan apa-apa aja yang dibawa oleh teman-teman dan tips dan trik agar nantinya teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan selama proses pendakian. Sumpah ini kependekan nih buat aku nih. Trekking boleh? Hah? Itulah panjang, Cuk. Kalau yang kemarin kebeli itu panjang nggak? Panjang. Berapa? Gak tahu deh. Pokoknya panjang deh. 150. Ada Ini berapa nih? 135. Lagi dikit. Anjing. Bajak ngomong dia, Bro, pasti mau, Bro. Coba ya. Tanya namanya, Bro. Halo. Oi. Halo. Dog. Hey. Dog. Hey. Hey. Oke, kita baru berjalan sekitar 10 menit, tapi sudah kelelahan. Kita istirahat dulu sebentar. Nah, buat teman-teman, tips agar tidak cepat capek di pendakian pertama itu jangan langsung speed. Jadi slow dulu, ikuti ramainya, nanti setelah sekitar 10-20 menit baru tingkatkan langkahnya agar tidak kecapean. Karena tadi kita juga banyak makan medan di Gunung Batur ini seperti yang dilihat di belakang. Tuh batu dan pasir, tapi batunya lebih dominan, sehingga kalau misalnya menggunakan sepatu Converse, flat shoes dan lain-lainnya yang biasanya dipakai untuk sekolah dan kuliah, itu bisa licin dan direkomendasikan memang untuk menggunakan sepatu gunung. Tapi kalau memang tidak ada, bisa aja, cuman rawan tergelincir, jadi harus lebih hati-hati dan pelan-pelan untuk mendakinya. Jangan ketawa ke, Bro. Malu ke, Bro. Oh, biasa aja. Nikmatin lu. Ya guys, jadi sekarang cuaca itu sedang mendung, tapi belum hujan, hanya gerimis. Itu karena tetesan embun. Nah, jadi buat yang mau mendaki jangan lupa bawa mantel karena itu merupakan safety yang paling penting dalam pendakian. Ya. Ada 800 leng yang di AMJ aja 12.
Bawa. Mana Mas? Oke guys ya, jadi setelah 30 menit jalan, kita sudah menemukan perbedaan tekstur, perbedaan kontur. Tadi jalurnya itu dominan dengan batu, sekarang sudah pasir. Nah kalau sudah pasir seperti ini, terus yang bagus digunakan itu adalah yang tingginya di atas kaki. Karena kalau menggunakan yang biasa, yang berada di bawah kaki itu akan membuat pasir-pasirnya masuk. Sana yang ngerekam sih Gus. Menurut lah. Oke guys ya, jadi di Gunung Batur ini setelah dia mati itu banyak terdapat tanaman edelweiss. Hanya saja dia mati kemungkinan dikarenakan karena sekarang di bulan November itu adalah musim hujan, sehingga pertumbuhan bunganya itu tidak maksimal dan belum mekar. Dia menjadi bunga tapi belum mekar dikarenakan kurangnya sinar matahari yang mengakibatkan dia mati seperti ini. Padahal secara penelitian bunga edelweiss ini merupakan bunga abadi, tapi kalau misalnya dia emang belum tumbuh secara maksimal, belum mekar secara maksimal, maka dia bisa mati seperti ini. Jangan ketawa mas ya. Ya guys, jadi di belakang saya ini ada pohon Singapura. Kalau orang di Gianyar bilangnya pohon Singapura, nggak tahu kenapa. Nah, biasanya bunga ini itu memiliki buah yang bisa dimakan, tapi ini mungkin karena di dataran tinggi, mantap, sehingga dia tidak mau berbuah, tapi dia berbunga, cuma tidak berbuah dikarenakan proses pembuahan tidak terjadi yang disebabkan oleh tidak ada serangga di dataran tinggi. Ya. Mana mas? Capek? Rusak ya banget. Sampai guys, maaf guys. Kalau nggak capek itu bohong. Bangsat. Anu, apa-apanya. Buat kopi, Bos. Produksi kolesom nih, Mas ya? Oh, ini dong. Prol apa yang budi itu Prol? Itu tuh yang gelas tuh. Ini kok. Enggak, ini apa nih? Arak namanya. Bawa gituan. Arak. Dibawain sama Itu ngapain lagi dia ngirimin flash tuh? Udah terang gitu. Gianyar. Tampak sih. Ini dibawa kalau bisa kalau nggak mutasi teman-teman udah mati rasa. Oke guys, jadi kali ini kita masak sayur dan juga telur. Mana telur ini? Telur. Nah,
Untuk masaknya itu kita menggunakan gas kanister. Ini tempatnya ini kanister namanya. Terus ini kompor portable-nya. Ini sangat cocok digunakan untuk pendakian karena dia untuk kalau di packing itu bisa ngepres. Jadi bisa menghemat space. Dan tadi kita bawa carrier banyak-banyak karena emang barangnya itu banyak guys. Jadi kita menggunakan Tupperware untuk mengurangi sampah. Tapi ini masih ada sampah karena emang kebutuhan. Bilang mas. Biarin lah campingnya. Kenapa nih? Kenapa tuh? Cocok. Kenapa tuh, Cok? Duduk. Ya guys, Koleso menunggu guys ya. Langsung lagi nih bro. Takarin. Oh kering. Oke guys ya, jadi kita sekarang mau buat api karena gabut, masih jam 9. Nah ini karena kayunya basah, jadi kita serut dulu, kita cari dalam-dalamnya. Nah jadi buat teman-teman yang mendaki jangan lupa bawa pisau, tapi ini juga salah sebenarnya karena terlalu kecil. Tapi ya coba pelan-pelan. Semoga bisa hidup ya. Mantap. Au. Mas jadi sambil mas. Gi. Kabut tebal, puncak tak terlihat, jarak pandang hanya sebatas teman. Ya guys, jadi kita bersama teman pendaki dari Denpasar. Dia sudah sering mendaki dan sekarang kita mau tanya-tanya dulu kenapa sih dia mendaki, padahal mendaki itu cuma menghabiskan waktu sebenarnya. Padahal dia juga sudah kerja, tapi masih saja suka mendaki guys. Ya langsung saja ke pertanyaan pertama. Mas, siapa namanya mas? Yogi. Mas Yogi. Mas Yogi kenapa sih masih suka mendaki mas? Mendaki apa ya? Mungkin pusing, ngerasain kerja terus butuh healing lah pak. Ya. Butuh healing. Di saat tak pusing harus traveling mungkin. Ya tapi kalau dipikir-pikir sekarang kan masnya kuliah ya, si kuliah terus kerja iya. Emang apa yang didapetin kalau mendaki mas? Ya lebih mencari ketenangan aja sih, suasana gitu. Bisa jadi kayak gitu sih, karena udah sumpek di kota. Nah untuk selama pendakian pengalaman yang paling mistis itu ada nggak mas? Kalau mistis sih nggak pernah ya, ya jangan sampai juga ngalamin hal-hal kayak gitu, belum pernah sih. Nah terus kalau untuk pengalaman gunung yang paling menyenangkan untuk didaki selama pendakian sebelumnya itu, gunung apa yang paling memberikan kesan mantap mas? Gunung Sumbing. Kenapa gitu? Suka sama jalurnya aja sih, sama puncaknya tuh juga bagus. Nah tapi sekarang nih banyak pendaki-pendaki yang menyepelekan equipmentnya mas, bener nggak? Kalau itu sih kurang tahu saya ya, mungkin saya juga masih banyak kurangnya. Nah mungkin kalau dari segi pengalaman-pengalaman yang sudah pernah mas lakuin selama pendakian tuh, equipment tuh penting nggak untuk pendakian? Saya rasa kalau untuk saat ini sih penting ya, apalagi cuaca sekarang kan lagi kurang bagus juga, jadi yang safety-nya harus benar-benar dijaga.